sama istri-istrinya si suami yang meninggal ke Jawa Timur. Jadi nggak boleh dinikahkan. Pernikahannya nggak sah. Kenapa? Dia masih punya suami. Secara agama, maka itu berat itu. Tapi Ustaz, undangan udah disebar, taruh udah dipasang, minggu acaranya. Waduh. Maka saya dulu kadang dicemooh sama jamaah, kaku bener kalau Ustaz itu repot itu. Karena ada juga tetangga yang mantan pembunuh juga. Kalau dia mah asal orang mau nikah dinikahin, asal ada duitnya. Oh ini agak berat kalau ini kata dia. Jadi administrasinya agak lumayan kalau itu. Asal dikasih dinikahin apa dia? Kalau saya enggak, karena kepala KUA-nya tegas. Apa kata kepala KUA-nya Ustaz? Kalau enggak selesai di masalah administrasinya nggak usah dinikahin Ustaz. Jadi kalau ada yang nyangkut kayak gini ya izin surat ini belum, nggak usah dinikahin. Kenapa? Jangan sampai kita petugas ini, kata kepala KUA-nya, nikahin orang masuk kamar kita masuk UI. Jangan kayak gitu, jangan Ustaz. Coba kayak gini kata dia, Ustaz nikahin. Seminggu udah dinikah, suaminya datang nuntut. Kenapa istri saya dinikahkan? Siapa yang nikahin? Perempuannya masuk kamar, kita masuk UI. Jangan mau Ustaz. Maka saya nggak mau benar, nggak usah. Silakan nyari tempat lain. Jadi luar biasa tuh. Nah maka banyak kasus sebenarnya yang nggak diketahui oleh Kemenang. Jadi data Kemenang ini cuman sebagian kecilnya saja. Apa yang dimaksud dengan grade post? Grade post adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perceraian yang terjadi pada pasangan berusia lebih dari 50 tahun. Jadi kalau orang 50 tahun bercerai, 50 tahun kata bercerai, itu disebut grade divorce atau silver divorce. Terjadinya fenomena grade divorce disebabkan karena ini penyebabnya ini perlu kita waspadai. Jangan sampai penyebabnya ini ada pada kita. Ini bahaya kalau ada pada kita. Yang pertama penyebabnya adanya perubahan sosial yang berpengaruh pada pandangan seseorang tentang pernikahan dan perceraian. Ini ketika status sosial orang meningkat, bisa jadi dia memandang pernikahan itu beda dengan awal-awal dia menikah dulu. Mungkin di awal-awal dia menganggap pernikahan ini sakral, pernikahan ini harus dijaga, menghargai mertua. Nah, ketika dia usia 50 tahun ke atas, mungkin mertua yang dia hormati sudah meninggal semua. Tidak ada lagi mengawasi rumah tangga mereka, orang tuanya sudah meninggal, mertuanya sudah meninggal, ekonomi juga semakin menanjak, sehingga perubahan sosial ini kadang merubah pola pikir orang memandang pernikahan dan perceraian. Sehingga berubahnya pola pikir ini bisa jadi menjadi penyebab terjadinya perceraian. Ini yang pertama. Yang kedua, penyebab grade divorce ini adalah kemandirian ekonomi khususnya pada kaum perempuan. Nah ini salah satu penyebab juga. Bisa jadi ini kan. Nah, karir. Suami karirnya mentok. Gajinya UMR aja gajinya. Sementara istri karirnya bagus. Atau sang istri bisnisnya maju. Sehingga duitnya lebih banyak dari suami. Sehingga ada rasa bisa lepas, tidak tergantung pada suami. Maka dalam Islam sebenarnya bagusnya kaum ibu itu tidak bekerja. Kaum ibu itu ratu di rumahnya. Sehingga tidak ada yang namanya istri ikhtilat dengan laki-laki lain, kantor dengan laki-laki lain, satu ruangan, mereka bisa saling pandang. Tidak. Kalau di rumah jadi ratu, aman istri. Dan kalau dia nggak kerja, dia tergantung pada suami.
Kasih dikit dia bersyukur, kasih banyak lebih bersyukur lagi. Nah bahayanya kalau istri bekerja, apalagi kalau sampai penghasilannya lebih gede dari suami. Kadang Muhammad agak kurang hormatnya sama suami. Kenapa? Dia merasa penghasilannya lebih gede, lebih kaya. Suami cuma bisa beli mobil Avanza misalnya. Dia beli mobil Pajero, beli mobil Fortuner, beli mobil-mobil mewah. Itu akan ada rasa. Saya ada teman tuh curhat, oh kalau saya memang lebih senang waktu istri belum kerja. Setelah istri kerja, ini dia punya penghasilan, agak kurang dia menghargai suami. Curhat. Nah bisa jadi penyebab greedy boss ini adalah hal itu. Ketika istri mapan secara ekonomi, nah, sehingga ketergantungannya pada suami menjadi rendah. Ini yang menyebabkan kadang mulainya retak hubungan rumah tangga di usia 50 ke atas. Apalagi suami pensiun, istri pebisnis, pasti jalan bisnis. Ada itu kasus tetangga. Sebelum pensiun gajinya 40 juta gaji pokoknya. Belum tunjangan ini, tunjangan itu, tunjangan itu banyak. 40 juta gaji pokoknya. Tahu pensiun, curhat ke rumah, agak oleng deh. Ustaz di rumah nggak di rumah. Kalau nggak saya dijemputnya ke rumahnya, kalau nggak yang ke rumah ngobrol bentaran kalau mendalami. Saya bilang kenapa? Dulu repot jadi pasukan tiada gunung itu Ustaz. Dalam yang sendiri aja. Tadinya kalau ke kantor berebut orang nawarin. Kamu jangan sarapan apa? Sekarang ini jangan karena aku istri yang kurang hormat. Kenapa? Karena gaji pensiun saya sekarang cuma 4 juta Ustaz. Habis buat bayar listrik aja katanya. Habis buat bayar listrik aja. Jadi buat lain ada. Aduh subhanallah. Agak oleng dia pensiun. Agak oleng. Kenapa? Tidak dihargai sama istri. Nah ini masalahnya. Yang ketiga, penyebab greedy boss adalah ketidakpuasan dalam hubungan, baik karena masalah komunikasi, perbedaan nilai, dan kebosanan. Nah ini kadang menjadi penyebabnya munculnya hubungan yang tidak baik karena komunikasinya tidak baik. Saya khawatir sebetulnya dengan kondisi saat ini karena adanya gadget kayak gini. Sehingga komunikasi itu nggak kayak dulu. Kalau dulu biasa makan, ngobrol, bercanda gitu ya. Sekarang ini sibuk dengan HP masing-masing. Tidur seranjang, tapi nggak ngobrol di ranjang. Suami masih megang HP, nggak ada tembok sebelah sini. Istri megang HP juga nggak ada tembok sebelah sini. Sampai ada istri itu yang pamit itu WA. Jadi nggak kayak dulu kalau pamit pergi entah ke pasar ngomong sama saya, Pak, aku ke pasar dulu. Atau kalau dia mau kerja dia cium tangan suaminya. Tidak, Pak, aku berangkat duluan lewat WA. Kata suaminya, ya hati-hati di jalan. Jadi kebayang nggak rumah tangga yang nggak ada ngobrolnya? Tiap bulan itu semuanya sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Alhamdulillah. Padahal nikmatnya kita berumah tangga itu ketika kita ngobrol, ngopi samaan gitu ya. Makan goreng sama anak jam 2 gitu. Habis bangun tidur siang, ngopi samaan, ngobrol. Kadang segelas berdua ngobrol. Asik. Saling mencurahkan isi hati, kadang bercanda-bercanda. Kebayang nggak kalau komunikasi nggak terbangun suami istri? Walaupun serupa, walaupun seranjang, nggak ada ngobrol, ini bahaya. Bisa jadi penyebabnya karena komunikasi yang tidak baik. Bisa jadi juga penyebabnya bukan hanya masalah, tapi adalah perbedaan nilai. Nah, dengan bertambahnya usia, kadang pandangan terhadap nilai itu berubah. Demikian juga dengan kebosanan. Nah, di usia 50 ke atas itu kadang sudah mulai muncul sifat-sifat bosan. Nah, sebenarnya bosan ini susah-susah gampang. Bosan ini sebetulnya penyebabnya karena kurang plesir. Kurang plesir. Waktu muda kita mungkin sering ke laut, dikit-dikit main ke laut, dikit-dikit main sana. Seneng dulu. Nah sekarang sudah berumur udah malas lagi. Ke laut ngapain? Karena tiap saya pulang dari laut kok masuk angin.
Suami kadang udah malas ke laut, udah malas. Allah sama aja, nggak mutun, nggak mana, sama aja laut mah asin. Katanya udah, ngapain? Saya dulu pertama kali ceramah di Makassar, Pak. Yang ada di benak saya harus mengunjungi Pantai Losari. Orang terkenal benar kayaknya Pantai Losari, sampai masuk lagunya Elvis Sukaisi. Pokoknya saya harus mampir ke Pantai Losari. Selesai ceramah, Ustadz mau main kemana? Kami antarin, masih ada waktu sekitar 4 jam. Saya bilang saya ke Pantai Losari. Tiket apa? Ngapain Pantai Losari itu sekarang? Udah biasa aja, Ustadz, udah nggak terawat. Udah, pokoknya saya mau ke Pantai Losari. Antar sama mereka. Saya lihat, yang bedanya sama mutun. Sama aja, lautnya juga asin juga. Cuman terkenal aja. Jadi subhanallah, kebosanan itu. Suami kan udah malas tuh, mau ke pantai malas, mau kemana-mana malas. Saya termasuk yang kayak gitu, Pak. Pernah keluarga besar mengunjungin keluarga besar istri di Ponorogo. Pulang itu jalan. Saya malah yang menarik dari perjalanan pulang itu, mampir sana mampir sini. Yang paling menarik menurut saya mampir ke Masjid Jogokarian aja. Selebihnya nggak ada yang menarik. Ke Prambanan, ngapain? Ya tunggu dalam hati saya. Ya candi begini ngapain? Cuma foto-foto doang. Ke Borobudur, ngapain? Cuma lihat stupa. Ya. Mampir di Jogja ke apa namanya? Yang Gembira Loka apa berarti ya? Kebun binatang Gembira Loka ya. Ada bagi saya nggak jauh beda sama Lembah Hijau. Malah saya malas kalau kayak kebun binatang itu jalannya jauh, Pak. Kalau udah turun jauh-jauh gitu. Aduh capek. Dalam bagi saya ini bukan Gembira Loka. Ini mah sedih lokal. Aduh sedih. Nah maka kadang jujur kita jarang ngajak pasangan bersih. Sementara Pak survei membuktikan kaum wanita itu senang bersih. Kaum wanita itu jangankan diajak ke laut, diajak jalan jauh, diajak jalan begitu. Jangankan diajak jalan begitu, diajak ke supermarket, lihat diskon aja senang. Nggak usah beli, lihat diskon aja, Bu, ini diskon 70%. Bu, ini dia bisa cerita sama temannya. Bu, iya sekarang akhir tahun lagi jor-joran diskon. Ada yang sampai 70%. Beli mah enggak itu sebenarnya. Dia cuma tahu doang. Itu menyenangkan buat istri. Lah kita laki-laki malas yang model begitu. Maka kadang kurang plesir, sehingga muncul tuh kebosanan, kejenuhan. Apalagi kalau di rumah tinggal kita berdua. Tinggal berdua aja gitu ya. Kita kurang aktivitas di rumah terus gitu. Istri cuma terus melek tidur yang kita lihat pasangan kita. Mau makan yang dilihat pasangan kita. Cuma itu doang yang kita lihat. Gimana gak bosan? Maka kebosanan inilah yang mengkhawatirkan sebenarnya. Mohon maaf, orang selingkuh itu rata-rata di usia 50 ke atas. Kenapa? Munculnya kebosanan. Orang korupsi aja, itu 50 ke atas. Jarang anak muda ketangkap korupsi gitu ya. Kepegang KPK itu udah 5 tahun. Rata-rata udah 50 ke atas. Kenapa? Munculnya kejenuhan. Sehingga dia pengen jajal, yang menantang. Mulai itu. Usia 50 ketika ekonomi mapan, dia udah mulai itu. Aduh, yang dihadapi istri terus apa rasanya kalau ayam kampus itu. Konon kabarnya ayam kampus murah-murah 100 saja bisa. Cuma cepet doang. Muncul keinginan. Di usia berapa? Di usia 50 ke atas ketika ekonomi relatif agak mapan. Dilalahnya juga ayam kampus senang sama om. Kenapa? Duitnya banyak. Kita di Bandung itu pernah survei itu ayam kampus itu. Kita tanya kenapa lebih senang sama om ketimbang sesama mahasiswa. Kalau aku tadi sama mahasiswa merepot Ustaz, minta beli bakso aja susah. Kalau sama om minta beli jajan dibeliin. Kalau anak kampus mahasiswa banyak ngerayunya doang, ngerayu habis-habisan, duitnya mah nggak ada. Kalau om Bu, kata dia, ngerayunya enggak, duitnya yang banyak. Kali berangkat nginep di hotel, enak, tapi jajan dikasih, ngerayunya enggak banyak. Kenapa? Udah batuk-batuk kok. Nggak bisa ngomong aku cinta aja, aku cinta, aku nggak bisa ngomong, kata dia apa? Bayangin coba anak-anak kampus itu parah. Maka bahaya.
Saya dulu karena memang ada isu kampus gitu, anak teman-teman ngajak, Ustaz kan gampang ngobrol. Ustaz gampang ngobrol, kita pakai celana levis, pakai topi Ustaz. Coba kita mampirin kos-kosan yang katanya banyak ayam kampus ini. Bener nggak isu ayam kampus? Aduh, saya bilang saya repot kalau kayak gitu. Saya malu. Enggak, Ustaz kan gampang kenal sama orang, jadi gampang ngobrol gitu. Baru ketemu udah asik ngobrol gitu. Kami nggak bisa kan. Pokoknya Ustaz di depan, kami didampingi. Jadi benar kita main ke tempat-tempat kos-kosan itu kadang udah apa? Oh mau ditemenin nggak? Anda yang nawarin. Nggak tahu deh kalau kita Ustaz. Kita ajak ngobrol, kita tanya kalau short time berapa, kalau long time berapa. Luar biasa. Maka ada keinginan untuk nyelamain itu di usia 50 tahun ke atas karena kebosanan. Kemudian yang keempat, apa penyebab dari grade post itu? Penurunan masalah kesehatan dan ekonomi. Nah ini ya. Jadi kadang di usia 50 tahun bisa jadi salah satu pasangan kita kesehatannya menurun. Memang kerasa ya. Saya kerasa banget kan. Di usia 50 tahun ke atas ini penyakit itu udah mulai kerasa. Udah mulai kerasa. Udah mulai kena saraf kejepit. Yang dipikirin adalah terapi sana, terapi sini, terapi sana, terapi sini. Dan pikirin yang lain lagi kan. Penyakit sudah mulai kerasa. Yang asam urat sudah mulai muncul. Yang mulai sering kepalanya berat, katanya bukan darah tinggi tapi kolesterol. Sampai sini juga. Makan keripik sudah nggak bisa lagi. Makan gorengan sudah nggak bisa lagi. Makan sayur santan nggak bisa lagi. Mulai muncul darah selalu normal tinggi terus. Nggak dikasih. Makan ikan asin udah nggak bisa. Ya kan? Udah mulai banyak sih. Udah tua nggak sekali ke Arab ya. Penurunan kesehatan. Maka kalau dulu kita kemana-mana pergi yang dibeli apa? Minyak wangi. Beli minyak wangi ini, beli minyak ini. Sekarang dah yang dibeli apa? Presken, minyak kayu putih. Kalau dulu yang dibeli susu biar enak minum susu. Sekarang yang dibeli apa? Jamu tolak angin, akar ginseng. Ini udah obat-obatan aja. Kalau dulu kamar tuh wangi. Sekarang kamar bukan wangi lagi, udah bau apotik. Bantal, bau caplang, udah bau apotik. Ini kamar apa apotik sebenarnya? Bau obat. Nah penurunan kesehatan ini itu bisa jadi menjadi asma, grade post, perceraian di usia, penurunan dalam bidang kesehatan, penurunan dalam bidang ekonomi. Tadi sudah mulai pensiun, penghasilan sudah mulai agak mati, sehingga berpeluang untuk grade post. Itu penyebab yang keempat. Penyebab yang kelima, pengaruh perkembangan teknologi, terutama teknologi komunikasi. Di mana dengan teknologi komunikasi yang canggih ini, bisa jadi orang menemukan teman-teman lamanya. Gak taunya dia posting FB, mulai komentar, ayo lu di mana sekarang? Mulai tukeran nomor WA. Dari cuma saling komentar, saling kasih jempol di FB, akhirnya tukeran nomor WA, mulai teleponan lewat WA. Sering teleponan lewat WA, akhirnya ketemuan. Kalau bahasa anak sekarang CLBK, cinta lama belum kelar. Diulang lagi nostalgia waktu SMA dulu. Gue kayaknya waktu SMA dulu senang bener ngobrol, senang bener jalan dulu. Padahal sama aja, udah sama-sama tuir juga. Saya ketemu dipaksa sama teman, pokoknya enggak Ustaz kami jemput. Ini mau acara reunian SMA kita Ustaz. Ini kalau reunian enggak ada ceramahnya Ustaz, nanti cuma senang-senang aja, bahaya. Pokoknya Ustaz harus hadir walaupun 10 menit, 15 menit udah ngasih ceramah. Waduh, jemput. Kaget juga, ya Allah, ibarat ketemu di jalan pasti nggak ciri gitu. Perubahannya banyak itu rupanya. Udah nenek-nenek semua rupanya. Kalau saya wajar Pak, karena kenapa teman-teman SMA itu nenek-nenek? Karena saya memang kecepatan sekolah. Dulu adik pas di bawah saya meninggal. Jadi saya ngerecokin kakak. Saya nggak mau ikut ke kebun sama ayah. Saya ikut sekolah sama kakak.
Dulu di SD-nya tempat kakak sekolah dulu tuh bangku, bukan kursi kayak sekarang. Jadi bangku begitu. Jadi meja, sini bangku panjang. Saya duduk juga tuh dekat kakak itu. Sehingga waktu kenaikan kelas, ayah datang nemuin kepala sekolahnya. Anak saya itu merecokin. Kakaknya diikutin bos sekolah enggak, tapi dia duduk juga di kursi. Daripada dia ngerecokin kakaknya, gimana kalau anak saya itu saya masukin kelas 1 aja. Nggak naik nggak apa-apa, yang penting berani-beraniin. Dilalanya naik terus. Maka saya masuk SD itu usia 5 tahun. Naik terus. Waktu kelas 6 kata kepala sekolahnya, ini nggak diterima di SMP kalau umurnya nggak dituain. Maka saya dituain 2 tahun. Karena zaman itu kan masuk SD itu harus pegang telinga gini. Sewaktu mau masuk SD itu belum sampai tangan ke telinga itu. Cuma kata ayah buat berani-beraniin, ya dimasukin. Karena nggak ada TK zaman itu di kampung itu. Sehingga saya dimasukin SD. Lulus terus. Maka usia saya itu dituain 2 tahun. Maka teman-teman saya tamat SMA 19 tahun, saya tamat SMA itu 17 tahun. Saya rata-rata selisih 2 tahun dengan teman-teman. Maka wajar kalau ketemu sekarang, udah tuwir-tuwir tuh teman, udah pada nenek-nenek, kakek-kakek gitu. Jadi subhanallah. Nah kadang ini karena pengaruh gadget ini, mulai setepunan dengan teman-teman lama itu bahaya. Akhirnya bagaimana pikiran-pikiran dulu waktu masih sama-sama muda dulu kok kayaknya indah. Nah itu menjadi penyebab. Lebih senang ngobrol sama teman lama daripada ngobrol sama masa. Ini bahaya. Itu menjadi penyebab terjadinya perceraian. Nah jamaah sekalian dimuliakan Allah, pasangan lama di atas 25 tahun dan berumur biologis 50 tahun ini seringkali bagaikan bom waktu yang bisa meledak kapanpun. Terutama bagi pasangan yang menikah dengan tujuan ingin bahagia dan selama ini pura-pura bahagia saja, seperti pantun terpendamnya. Jadi ini ada dia tulis pantun bagus. Apa pantunnya? Saya kira sudah sampai di Belgia, ternyata masih di Perancis. Saya kira bersamamu akan bahagia, ternyata malah banyak menangis. Jadi subhanallah, dulu ada seorang ustadz selama pernikahan, bagus dibuat renungan. Jadi ustadz ini dalam khutbah nikahnya mengatakan, tujuan utama menikah adalah ibadah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Karenanya keluarga yang akan dibangun adalah keluarga yang akan menegakkan ibadah dan dakwah dalam rumah tangga. Nah jadi tujuan berumah tangga itu bagusnya ibadah dan dakwah. Ibadah apa? Saling mengingatkan. Suami menjelang azan sudah diingatkan sama istri, "Pak, tak lagi azan, siap-siap." Tahajud juga gitu, saling bangunkan. Istri bangun duluan tahajud, udah selesai istri tahajud, suami tidak bangun juga, mulai dibangunkan. Saya sudah selesai tahajud, udah jam 3:30, mau tahajud kan? Nah bagusnya bangunin tahajud itu Pak, setelah kita tahajud. Jangan baru melek bangunin sebelah, jangan. Woi bangun tahajud, tapi kita masih merem, itu nggak bagus. Bagusnya contohin dulu, nah kita udah tahajud, nggak bangun juga baru bangunkan, baru bangun. Jadi tujuan kita menikah itu ibadah, maka saling menguatkan untuk ibadah. Lalu di mana dakwahnya Ustaz? Saya kan bukan orang pendakwah. Nah dakwahnya itu kepada anak-anak. Kenapa ketika dia masih dalam kandungan banyak kita doain, banyak kita bacain Quran. Ketika dia lahir kita azani. Kalau kita mau tilawah, baca Yasin, baca Tabarok, baca surah Al-Kahfi, usahakan di dekat bayi. Supaya apa? Supaya dia mendengar bacaan Quran kita. Dakwah. Ketika dia sudah mulai bisa ngomong, ketika dia mau makan, kita bacain doa kuat-kuat. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sehingga dia noleh. Kok baca itu? Inilah doa mau makan. Ajarkan dia doa makan dan sebagainya. Itulah dakwah kita pada anak-anak. Dakwah kita pada cucu. Maka tujuan kita berumah tangga bagusnya adalah ibadah dan dakwah. Karena pasti ketemu. Kalau tujuan kita untuk meningkatkan ibadah dan dakwah, pasti kita menemukannya. Pasti kita menemukannya. Yang bahaya kalau tujuan kita menikah itu adalah bahagia. Nah kalau tujuan kita ibadah dan dakwah, maka bahagianya di mana?
Masa iya ibadah dan dakwah itu bahagia? Bahagianya adalah di antara perjuangan menggapai sabar dan syukur. Bahagia itu efek, bukan menikah. Jadi ketika kita berpirau melawan sabar dan syukur, di situ letak kebahagiaannya. Jadi kita punya proyek bersama. Seperti kita naik perahu layar, kita berdua mengayuh di tengah lautan. Tiba-tiba tampak sebuah pulau. Wow, berangkat kita tergopoh-gopoh menuju pulau itu. Nggak tahunya sampai di pulau itu, ternyata pulau itu tidak menyenangkan. Banyak hewan buasnya, nggak ada makanan, nggak ada buah-buahan, panas terik. Sehingga kita bersabar di situ. Kita naik perahu lagi, kembali kita mengayuh perahu ini, berpirau melawan arus sampai ketemu dengan pulau yang banyak buah-buahannya, ikan mudah ditangkap, bisa panggang-panggang. Nah, di pulau pertama tadi kita bersabar, di pulau yang kedua kita bersyukur. Disitulah letak kebahagiaannya. Ketika kita bersama bisa melewati berbagai macam keadaan, suka maupun duka. Kita menghadapi mungkin anak yang kurang berbakti, sama-sama kita memikirkan, sama-sama kita mendoakan sampai anak ini berubah. Disitulah letak kebahagiaannya. Kalau tujuan kita ibadah dan dakwah, mesti kita temukan itu. Nggak mungkin. Repotnya, kalau tujuan kita berumah tangga bahagia, ternyata zong. Nah ini musibah. Sehingga muncul pantun dari itu. Saya kira sudah sampai Belgia, nggak taunya baru Perancis. Saya kira bakal bahagia, nggak taunya banyak menangis. Kenapa muncul pantun seperti ini? Karena tujuannya dia menikah bahagia. Ketika tidak menemukan bahagia itu, maka sangat berpeluang dia untuk bercerai. Nah maka tujuan pernikahan penting. Kita mengelola tujuan pernikahan itu. Jadi menarik, beliau menulis dengan falsafah Jawa. Beliau ini jago masalah sejarah. Saya senang kalau ngobrol sama beliau kalau dia bicara sejarah. Lihat, dalam falsafah hidup orang Jawa, banyak sekali sebetulnya falsafah Jawa itu dipengaruhi oleh para wali. Ini menarik. Fenomena Gredipos ini sudah diingatkan melalui 11 rangkaian mocopan. Kalau yang Jawanya lahir di Jawa mungkin paham istilah-istilah mocopan, senandung, siklus kehidupan. Dimulai dari siklus awal kehidupan dengan tembang Mas Kumambang. Kalau Pak Wandi ngerti kali ya Pak? Bisa. Tembang ini. Yang Jawa lainnya di Jawa kayaknya pintar tembang. Apalagi kakaknya. Yang lain di Lampung saya tanya banyak yang nggak tahu. Istri aja, kamu tahu nggak Mas Kumambang? Nggak paham. Ya. Saat di dalam kandungan, tembangnya tembang Mas Kumambang. Kemudian mijil saat kelahiran, dan kinanti saat kanak-kanak yang membutuhkan bibi. Jadi dalam falsafah Jawa itu banyak tembang-tembang dalam rangka sebenarnya ngajarin anak-anaknya. Fase atau siklus kedua, masa remaja dan dewasa dengan tembang sinom, remaja yang sedang mencari identitas. Kemudian asmarandana saat mulai mengenal cinta, dan gambuh saat menemukan pasangan yang cocok. Puncak siklus ini pada umur sekitar 25 tahun. Jadi puncak dari kebahagiaan remaja itu di umur 25 tahun. Maka orang Jawa menyebut 25 itu dengan apa sebutannya? Selawi. Selawi. Rupanya Selawi itu singkatan. Apa singkatan Selawi? Ada yang bisa? Singkatan Selawi itu apa? Saya baru tahu setelah baca tulisan ini singkatan Selawi. Dari kecil saya udah ngomong Selawi itu. Karena saya tahu zaman saya itu pecel itu satu bungkus itu harganya Selawi. Yang dagang pecel zaman saya SD itu namanya Mbah Mentes. Mbah, pecel pinten Mbah, Selawi. Nah saya baru tahu bahwa Selawi itu katanya singkatan. Apa singkatan Selawi? Singkatan Selawi itu seneng-senengi lanang itu. Rupanya ada singkatannya Selawi. Hebatnya falsafah Jawa ini. Saya beruntung benar punya mertua orang Jawa itu. Banyak falsafah-falsafahnya. Senengan lanang itu. Kemudian mulai masuk ke siklus puncak kehidupan yang digambarkan melalui tembang dandang gula.
fase di mana hidup sudah mulai mapan dan meraih berbagai kemanisan atau keindahan hidup. Kemudian disusul dengan tembang durma yang menggambarkan pada fase ini hidup mulai meraih segalanya sehingga mengabaikan aturan dan kepantasan. Halal haram hantam saja, sikut kanan sikut kiri, injak kawan biasa saja. Juga mulai puber kedua, itulah durma yang dengan singkatan munduring tata krama. Nah tadi di usia 50 tahun tadi ketika sudah mapan, semuanya sudah diraih, istri cantik sudah diraih, jabatan tertinggi sudah dicapai, duit banyak sudah dicapai, makan di mana aja sudah bisa, ya kan? Seruin ulin sudah, seruin isah sudah, begadang 1, 2, 3, 4, 5 udah, begadang resto sudah, makan sini makan sana sudah. Wah, apa yang belum makan, ujungnya di pikiran makan teman, makan istri teman. Udah mulai itu, udah mulai. Yang nyeleneh tadi keluar. Kenapa? Sudah mampu. Sifat manusia kan gitu. Kalau sudah dapat ini, pengen dapat ini, itu dapat ini, pengen dapat ini, dan seterusnya dan seterusnya. Munduring tata krama. Maka tembangnya adalah tembang durma. Ketika sudah menjelang umur 50 tahun, berarti kehidupan mulai masuk siklus terakhir. Orang Jawa mengeja angka 50 itu dengan apa? Seket. Rupanya seket juga singkatan, Pak. Ada yang tahu apa singkatan seket? Nah, ini Jawa KB semua ini, Jawa KW ini, punya ke semua ini. Ternyata seket itu juga singkatan. Seket senang ketuaan. Apa senang ketuaan? Senang memakai tutup kepala sebagai simbol mulai mengingat jalan pulang kepada Allah yang Maha Pencipta. Siklus ini dimulai dengan tembang pangkur yang artinya mundur. Saatnya mulai mundur dari mengikuti hawa nafsu. Jadi seket itu senang ketuaan, senang pakai tutup kepala. Yang perempuan tadi senang dipirang-pirang, senang rambutnya di model-model, sudah mulai pakai jilbab. Sudah mulai senang pakai kerudung. Walaupun belum jilbab rapi, sudah mulai senang kerudungan. Yang laki-laki sudah mulai senang pakai peci, sudah mulai ke masjid, sudah mulai senang berjamaah. Kenapa? Usia sudah 50 tahun. Ada kawan dari Cilacap mengatakan kalau mau nikah lagi atau poligami, jangan setelah umur 50 tahun. Sudah terlambat dan orang sumban, tidak sepadan atau tidak sebanding. Maksudnya adalah tidak sebanding antara yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan, dengan usaha yang dikerahkan dan resiko yang didapatkan. Orang sumbat karena nafsu besar tenaga kurang. Ya kan kalau dari 50 tahun ke atas kalau bisa jangan kawin lagi. Bahaya. Saya bisa bayangin umur sekarang 55 tahun. Kalau saya nikah sekarang umur 56 punya bayi lagi misalnya. Nah, umur 56 masih gendong bayi, ya. Bayinya masih ngajak mainan, minta diingat. Saya udah salah penyakit ini nggak boleh angkat bayi. Kuman salah penyakit. Bisa rasulullah. Jangan. Maka saya baca ini di depan istri senang benar. Alhamdulillah. Pas senang benar. Aman pikirnya. Ya subhanallah. Kalau dalam 50 tahun udah mulai seket, jangan macam-macam lagi. Tembang mencopot berikutnya adalah magetruh. Magetruh berasal dari kata pegat, artinya terpisah atau bercerai dari ruh atau roh. Jadi maknanya adalah mati, bahwa hidup itu pasti mati, dan mati bukanlah akhir dari segalanya, karena mati adalah awal dari kehidupan yang sempurna selanjutnya. Rasulullah bersabda, "Akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur umatku di antara 60 dan 70, dan jarang yang bisa melewatinya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Angka 60 dieja dengan kata-kata suwija. Orang Jawa menyebut 60 itu dengan suwija. Apa makna suwija?
Nah rupanya singkatan juga Suwija. Apa singkatan Suwija? Sejatine wis wayahe tindak. Maka disingkat dengan Suwija. Sesungguhnya sudah waktunya untuk pergi meninggal. Jadi umur 60 itu udah Suwija. Sudah wayahe tindak, sudah waktunya pergi, sudah mempersiapkan kepergian kita dari muka bumi. Saya penasaran, saya kalau ketemu sama yang nulis ini, saya mau nanya, sekawan singkatan apa? Jangan-jangan ada singkatannya sekawan, mungkin beliau lupa nulis saja. Karena ada kalau 40 sekawan, 25 selawi, 40 sekawan, 50 sektor, 60 Suwija. Nanti saya mau nanya kalau ketemu beliau, mudah-mudahan nggak lupa. Kalau sekawan apa singkatannya? Saya mau nanya. Bisa jadi ada singkatannya tuh 40 kok disebut sekawan. Benar ya? 40 sekawan misalnya. Sekawan doso. Sekawan doso. Sekawan doso. Mungkin ada singkatannya. Nanti saya mau tanya kalau ketemu beliau. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, makna hadis di atas adalah bahwa uzur atau alasan sudah tidak ada lagi, sudah tidak ditolerir lagi bila sudah sampai usia 60 tahun. Nah berarti umat Nabi Muhammad ini ditolerir itu kalau 50 tahun ke bawah. Kalau sudah 60 tahun itu nggak tolerir. Jadi kalau usia 60 masih juga melakukan hal-hal negatif, itu udah payah kita mentolerirnya. Mungkin kalau umur 30, umur 40 masih ada yang minggu, kita masih bisa berharap biarin, mudah-mudahan dia tahu. Kan gitu ya. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Tapi kalau sudah 60 tahun ke atas masih suka bingung gitu. 60 tahun nongkrong di pos kamling, tahu-tahu negak figur gitu misalnya. Teler gitu. Nah, itu repot ya. 60 tahun masih ngegeleng gitu ya. Kalau umur 30 tahun ngegeleng kita masih bisa senyum. Lah mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi kalau udah 60 tahun apalagi? Kalau masih juga nauzubillah. Maka kata Ibnu Katsir menjelaskan hadis ini, itu sudah enggak ditolerir lagi. Sudah tidak tolerir lagi bila sudah usia 60 tahun. Tidak berlaku lagi ungkapan andai usiaku dipanjangkan. Sudah enggak berlaku. Maka bagi kita yang sudah 50 ke atas, 55 ke atas, 60 ke atas, sudah mulai. Jangan suka mentolerir diri. Oh saya sudah nggak boleh lagi. Bagaimana kalau dilihat anak? Bagaimana kalau nggak tahunya ujung usia saya saat ini? Sudah mulai kita berhati-hati. Sebab kalau sudah umur 60 tahun, sudah Suwija. Sudah Suwija. Sudah siap-siap meninggalkan. Aja mas kalian, ternyata sekarang kita sudah berada di akhir tahun. Tentu setiap akhir tahun ini menambah bilangan usia kita. Tapi sungguh semakin sedikitlah jatah umur kita di muka bumi. Tambah sedikit. Maka nasihat ini walaupun ringan bentuk nasihatnya, tapi bagus jadi renungan. Usia 50 sekat sudah senang berdoa. Usia 60 tahun sudah wayahnya kita, sudah waktunya kita untuk berangkat meninggalkan muka bumi. Dari 50 ke atas seharusnya kita sudah mulai siap-siap akan pulang ke kampung sejatinya. Kampung yang akan kita tinggali selama-lamanya. Mulai kita berhati-hati. Dari usia 50 tahun ke atas kita berjaga-jaga. Jangan sampai malah di usia 50 tahun ke atas ada masalah-masalah besar. Bayangkan kalau kita usia 50 tahun ke atas malah bercerai misalnya. Ya Allah. Ujung-ujungnya maaf banyak yang bercerai kata Ustaz tolong bantu apa itu? Tolong carikan saya istri Ustaz. Oh nggak tahan Ustaz. Makanya repot benar kalau hidup sendiri. Bikin kopi harus bikin sendiri repot saya Ustaz. Tak tolong cari Ustaz. Nauzubillah akan terbuka peluang orang untuk bermaksiat ketika dia sendirian di usia 50 tahun. Maka kita berdoa kepada Allah di akhir tahun ini kita gak akan sibuk berdebat masalah boleh nggak Natalan, boleh nggak tahun baru. Nggak usah sibuk begitu. Lebih baik kita sibukkan diri kita dengan memuhasabah. Ya Allah, usia saya sudah sekian. Bila perlu tulis angka usia kita itu Pak. Kalau 60 tulis 60, tempel di tempat kita bercermin. Apa tujuannya? Kalau kita cermin kelihatan umur kita.
udah segini umur kita. Udah segini umur kita. Bila perlu tulis di cermin kita itu, waktumu semakin sempit. Tulis itu supaya setiap kita bercermin kita ingat dengan tulisan itu, waktumu semakin sempit. Sehingga kita bergegas untuk menyiapkan amal-amal terbaik kita dalam rangka menyongsong kehidupan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.